Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang rahasia yang baru terungkap. Inilah alasan mengapa peta kuno menyembunyikan pulau misterius di Indonesia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu. Di sebuah sudut gelap pasar barang antik di Yogyakarta, seorang pria parubaya bernama Rahmat tengah memilah-milah barang-barang tua yang tertumpuk di sebuah toko lawas. Ia bukan pemburu barang antik biasa. Sejak kecil, ia terobsesi pada peta-peta kuno dan cerita yang tak pernah dimuat di buku pelajaran sekolah. Matanya terpaku pada sebuah kotak besi kecil berkarat yang teronggok di bawah meja lapuk. Kotak itu tak memiliki keterangan apapun, kecuali ukiran samar bertuliskan aksara Jawa kuno yang nyaris tak terbaca. Pemilik toko mengaku tidak tahu isi kotak itu karena kuncinya telah hilang sejak dibawa dari gudang keluarga Belanda di Semarang. Tanpa pikir panjang, Rahmat membelinya dan membawanya pulang. Malam harinya, dengan penuh rasa penasaran, ia mencoba membuka kotak tersebut. Ia menggunakan berbagai alat sederhana, dari palu kecil hingga obeng tua. Kotak itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi gemeretak seperti sudah ratusan tahun tak disentuh. Di dalamnya, terdapat selembar kain tua yang membungkus sesuatu. Saat kain itu dibuka, tampak sebuah peta dengan warna yang sudah memudar, tapi garis-garisnya masih cukup jelas. Peta itu menggambarkan wilayah Nusantara, namun ada satu hal yang sangat janggal. Di antara Pulau Sulawesi dan Papua, terdapat sebuah pulau besar yang tidak pernah ia lihat di peta manapun. Pulau itu ditandai dengan tinta merah tua, dilingkari simbol segitiga dan diberi nama samar, seakan disengaja untuk disembunyikan. Tak ada penjelasan, tak ada legenda, hanya satu catatan kecil di sudut bawah peta yang ditulis dengan bahasa Belanda kuno. Rahmat segera mengambil fotonya dan mengirimkan ke seorang temannya di Belanda, seorang ahli arsip kolonial bernama Willem. Beberapa hari kemudian, Willem membalas dengan nada serius. Ia mengaku tidak pernah melihat pulau itu di arsip resmi manapun, bahkan dalam dokumen paling kuno milik VOC. Namun ia mengenali gaya tulisan catatan kecil itu. Itu adalah tulisan tangan dari seorang penjelajah Belanda bernama Cornelis de Groot, yang hilang misterius saat ekspedisi rahasia ke timur Indonesia tahun 1761. Rahmat tak bisa tidur malam itu. Ia menyadari bahwa apa yang ia temukan bukan sekadar peta tua. Itu adalah petunjuk ke sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan. Tapi mengapa? Dan siapa yang menyembunyikannya? Saat fajar menyingsing, Rahmat memutuskan satu hal. Ia harus menemukan pulau itu, apapun risikonya. Beberapa hari setelah menerima peta itu, Rahmat menerima paket kecil dari Belanda. Di dalamnya ada salinan arsip tua yang dikirim Willem, berisi kutipan catatan harian Cornelis de Groot sebelum ekspedisinya yang terakhir. Tulisan tangan itu sudah menguning, berantakan, dan sulit terbaca. Namun satu kalimat tertera dengan jelas, seolah ditulis dengan tergesa. Pulau itu bukan hanya daratan, ia hidup. Ia menyimpan bisikan masa lalu yang tak boleh dibangkitkan. Rahmat membaca kalimat itu berulang kali. Kata-katanya kabur namun terasa berat. Ada sesuatu yang hendak disampaikan de Groot, sesuatu yang tak selesai. Willem juga menambahkan bahwa pada tahun 1761, de Groot berangkat dengan 2 kapal menuju timur Indonesia, namun hanya 1 kapal yang kembali. Awak kapal yang selamat menolak bicara, dan semua dokumen resmi tentang ekspedisi itu tiba-tiba dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Rahmat merasa ada kekuatan besar yang berusaha menyapu bersih jejak pulau tersebut dari sejarah. Ia menghubungi seorang ahli peta kuno di Jakarta, Ibu Sari Damayanti, yang dikenal sering bekerja sama dengan Lembaga Arsip Nasional. Sari terkejut melihat salinan peta itu. Ia mengatakan pulau tersebut pernah muncul secara singkat dalam peta milik Portugis abad ke-16, namun kemudian dihapus di versi cetak selanjutnya. Rahmat dan Sari menyusun koordinat kasar dari lokasi pulau berdasarkan garis lintang dan bujur dari peta tua tersebut. Hasilnya mengarah pada 1 titik kosong di tengah Laut Seram, wilayah laut dalam yang jarang dijelajahi karena arus kuat dan kondisi cuaca ekstrim. Anehnya, titik itu tidak tampak dalam citra satelit modern. Rahmat merasa terdorong untuk melihatnya sendiri. Ia tahu risiko berlayar ke daerah yang belum dipetakan jelas.
Namun ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Sebuah kebenaran yang tertimbun, yang hanya bisa diungkap jika ia berani menantang batas logika. Sebelum berangkat, ia kembali memeriksa bagian belakang peta tua itu. Saat ia mengangkatnya ke arah cahaya, tampak samar sebuah pola tersembunyi. Peta itu ternyata memiliki lapisan lain. Di balik garis-garis biasa, terdapat simbol-simbol seperti rasi bintang yang mengarah pada waktu tertentu. Sebuah konstelasi yang hanya tampak di langit Indonesia setiap 7 tahun sekali, tepat pada bulan Suro. Dan bulan itu akan datang minggu depan. Rahmat bergegas ke Ambon, titik terdekat menuju koordinat misterius yang telah ia tandai. Dengan bantuan seorang nelayan tua bernama Pak Halim yang pernah menjelajahi perairan Laut Seram, ia menyewa sebuah kapal kayu sederhana. Pak Halim awalnya enggan, tapi ketika Rahmat menunjukkan salinan peta tua itu, wajahnya berubah pucat. "Aku pernah dengar tempat itu," gumam Pak Halim lirih. "Orang sini menyebutnya tanah yang ditelan laut. Tak ada yang kembali jika melintas garis itu." Meski peringatan itu terasa serius, Rahmat tak mengurungkan niat. Ia merasa langkahnya sudah terlalu dalam untuk mundur. Mereka pun berangkat saat fajar dari pelabuhan kecil di Tulehu, membawa bekal seperlunya dan satu alat navigasi darurat. Laut tampak tenang, namun udara mengandung sesuatu yang ganjil. Terlalu sunyi. Setelah beberapa jam pelayaran, angin mulai bertiup dengan ritme tak biasa. Langit berubah kelam walau matahari masih tinggi. Kompas mulai berputar liar, dan alat navigasi digital mereka mendadak mati. Pak Halim menatap ke arah horizon, matanya menyipit. "Itu dia," bisiknya sambil menunjuk ke depan. Rahmat memandang arah yang ditunjuk. Di kejauhan, muncul kabut tebal yang tidak bergerak, seperti dinding besar tak kasat mata. Di tengah kabut itu, ia melihat bayangan samar bentuk daratan, seperti pulau kecil yang menggantung di balik tirai alam. Kapal mulai terguncang hebat padahal ombaknya tak terlihat besar. Suara-suara aneh terdengar dari bawah geladak, seakan sesuatu sedang menggerogoti lambung kapal. Pak Halim terlihat gelisah, mulutnya komat-kamit membaca doa. Beberapa burung hitam muncul dari arah kabut, terbang tak menentu dan menabrak layar kapal hingga berdarah. Tiba-tiba, kabut menyelimuti mereka sepenuhnya. Segalanya menjadi abu-abu. Rahmat tak bisa melihat ujung kapalnya sendiri. Lalu, satu demi satu, suara laut menghilang. Tak ada suara angin, tak ada suara gelombang. Hanya detak jantungnya sendiri yang menggema di dalam dada. Di tengah kesunyian itu, terdengar suara lain. Bukan dari luar, tapi seakan langsung di dalam kepala. Sebuah bisikan dengan bahasa asing yang tak ia kenal. Namun entah bagaimana, ia mengerti maksudnya. "Kau telah melihat, maka kau harus memilih. Masuk atau kembali selamanya buta." Pak Halim tiba-tiba pingsan. Kompas meledak, kabut memudar perlahan. Dan di depannya, daratan itu kini terlihat jelas. Rahmat menatap pulau itu dengan napas tertahan. Daratannya sempit namun menjulang tinggi, dihiasi batuan hitam dan pohon-pohon raksasa yang tak pernah ia lihat di peta botani manapun. Akar-akar pohonnya menjuntai hingga ke air, seperti mencengkeram laut agar tidak pergi. Udara di sekitarnya hangat dan terasa berat, seolah atmosfernya tak sepenuhnya milik dunia ini. Ia menyeret tubuh Pak Halim yang masih tak sadar ke tepi pantai dan menurunkan jangkar seadanya. Langkah pertamanya menyentuh pasir terasa seperti menembus lapisan waktu. Pasirnya tidak putih atau hitam, melainkan abu-abu keperakan, dan berkilau jika terkena cahaya dari sudut tertentu. Rahmat mencatat setiap detik dalam jurnalnya, namun tintanya tak menempel sempurna di kertas. Seolah pulau itu tak ingin disimpan dalam catatan. Di balik rimbunan pohon pertama, ia melihat struktur seperti gapura tua, setengah runtuh, ditumbuhi tanaman merambat dan jamur merah yang berdenyut pelan seperti jantung. Gapura itu memiliki ukiran yang aneh, bukan huruf Jawa kuno, bukan Latin, bukan Arab, dan bukan Sanskerta. Simbolnya berulang dalam pola yang nyaris hipnotis, menggambarkan lingkaran besar yang dikelilingi mata. Rahmat menyentuh satu simbol dan seketika mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam hutan. Ia berbalik,
Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu terdengar sangat dekat. Dengan langkah pelan, ia menembus pepohonan raksasa, menyusuri jalur kecil yang seolah terbentuk otomatis ketika ia melangkah. Hutan ini tidak seperti hutan tropis biasa. Tidak ada nyamuk, tidak ada suara burung, hanya gemerisik halus seperti bisikan dedaunan yang saling bercerita. Di tengah hutan, Rahmat menemukan kolam air yang begitu jernih, namun tidak memantulkan bayangan apapun. Ia membungkuk, menatap ke dalam air. Di dasar kolam, bukan pasir yang terlihat, melainkan relief ukiran raksasa dari batu. Ukiran itu menunjukkan peta lain, peta dunia yang bentuknya tidak seperti yang kita kenal. Ada benua di tempat yang seharusnya lautan. Ada pulau-pulau yang seharusnya sudah tenggelam. Dan di salah satu sudut relief, terlihat simbol yang sama persis dengan yang ada di peta milik Cornelis de Groot. Seketika itu juga tanah di bawah Rahmat bergetar pelan. Angin berhembus tanpa arah. Ia merasa seperti dilihat oleh sesuatu yang besar, yang sangat tua, dan yang sudah terlalu lama tertidur. Langit berubah warna, dan suara anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini di belakangnya, lebih jelas. Tawa, lalu diam yang mencekam. Rahmat memutar tubuh dengan cepat. Tapi yang ia lihat hanya hutan yang diam. Tidak ada anak kecil. Tidak ada jejak. Tapi di tanah berlumut itu, ada bekas telapak kaki kecil, basah, mengarah ke sebuah jalan setapak yang tak terlihat sebelumnya. Ia tahu dirinya sedang diuji. Tapi oleh apa? Langkahnya pelan mengikuti jejak kaki itu, melewati pohon-pohon tinggi yang rantingnya seperti tangan kaku menunjuk ke langit. Cahaya matahari hampir tak menembus celah dedaunan. Udara makin dingin, meski tubuhnya berkeringat. Rahmat sadar ia telah melewati ambang dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jejak kaki kecil itu berakhir di depan sebuah batu tegak setinggi 2 meter, berbentuk lonjong dengan ukiran wajah manusia. Namun wajah itu terbalik, matanya di bawah dan mulutnya di atas. Dari mulut batu itu mengalir tetesan air berwarna hitam yang langsung meresap ke tanah. Rahmat meraih senter dari tasnya dan menyorot bagian belakang batu itu. Di sana tertulis sesuatu dalam bahasa Belanda tua yang mulai ia kenali dari buku-buku arsip Cornelis. Kalimat itu terbaca, yang menemukan akan terlupakan, yang mengingat tidak akan kembali. Tiba-tiba senter Rahmat mati. Kabut tipis menyelimuti hutan. Lalu, suara tawa itu muncul lagi. Kali ini dari berbagai arah sekaligus. Dan bukan hanya satu suara. Ada 2, 5. Makin lama makin banyak. Rahmat berlari tanpa arah. Kakinya menginjak akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Setiap langkahnya diikuti oleh suara langkah lain yang lebih ringan, seperti anak-anak kecil yang berlari di belakangnya, tapi tak pernah bisa dilihat. Ketika ia berhenti, suara itu berhenti. Ketika ia menoleh, hanya pepohonan yang menatap balik, hening dan dingin. Akhirnya, Rahmat sampai ke sebuah bukaan. Di hadapannya, ada struktur batu besar seperti panggung bundar yang setengah tertimbun tanah. Di tengahnya berdiri patung wanita mengenakan mahkota besar dan jubah dari pahatan batu. Wajahnya rusak, tapi tangan patung itu menunjuk lurus ke satu arah. Rahmat mengikuti arah itu dengan pandangan matanya. Di kejauhan, antara pepohonan, ia melihat cahaya merah samar seperti api yang menyala lembut, seolah menunggu. Tapi sebelum ia bisa melangkah ke sana, bayangan hitam bergerak cepat di ujung matanya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Mereka membentuk lingkaran, mengurungnya dari segala arah. Tubuh mereka tak jelas, seperti kabut berbentuk manusia, tapi tak punya mata. Hanya lubang gelap di tempat wajah seharusnya. Rahmat berdiri kaku. Ia tahu, apapun itu, tidak ingin ia pergi lebih jauh, tapi sudah terlalu jauh untuk kembali. Rahmat berdiri di tengah lingkaran bayangan, tubuhnya gemetar, bukan karena takut semata, tapi karena ia mulai memahami sesuatu yang lebih besar. Pulau ini bukan tempat biasa. Ia bukan hanya lokasi yang terlupakan peta, tapi bagian dari masa lalu yang dengan sengaja disembunyikan oleh waktu. Bayangan-bayangan itu tidak menyerangnya. Mereka hanya mengelilinginya, seperti penjaga sebuah rahasia.
Rahmat menarik napas panjang, lalu memberanikan diri melangkah maju ke arah cahaya merah. Bayangan-bayangan itu menepi, membuka jalan. Ia sampai ke pusat cahaya. Api merah itu ternyata berasal dari sebuah obor raksasa, menyala di atas prasasti batu yang dipenuhi tulisan. Ia mencoba membaca, tapi semakin ia pahami maknanya, semakin kuat bisikan dalam kepalanya. Prasasti itu berbicara tentang dosa manusia yang mengingkari asal-usulnya, tentang ilmu yang dibuka sebelum waktunya, dan tentang pengkhianatan terhadap amanat leluhur. Di balik prasasti, Rahmat menemukan satu buku yang terbungkus rapat dalam kulit kayu. Ia membawanya. Langit mulai bergetar. Pulau itu seperti ingin menutup kembali. Rahmat berlari membawa buku itu, menembus hutan, menyeberangi pantai, dan menaiki perahu. Pak Halim sudah sadar, meski masih lemas. Tanpa banyak bicara, mereka mendayung menjauh saat tanah pulau itu perlahan menelan kembali gapura, patung, dan seluruh struktur batu. Dalam perjalanan pulang, Rahmat membaca isi buku itu. Ternyata itu adalah jurnal terakhir Cornelis de Groot. Ia pernah sampai ke pulau itu. Ia juga pernah melihat bayangan. Tapi ia tak pernah kembali ke dunia dengan utuh. Ia memilih menghilang, karena tahu, beberapa rahasia, bila dibuka, bukan hanya akan mengubah sejarah, tapi juga akan merusak kesadaran manusia tentang siapa dirinya. Rahmat akhirnya menyimpan buku itu di tempat paling tersembunyi. Ia tak menulis apapun tentang pulau itu. Tidak di jurnal, tidak di blog. Ia memilih diam, seperti Cornelis. Karena ada hikmah besar yang ia sadari, bahwa tidak semua pengetahuan harus dikuak, tidak semua kebenaran harus diangkat. Dunia punya lapisan-lapisan rahasia yang hanya dibukakan kepada mereka yang diuji. Dan terkadang, yang selamat adalah yang tahu kapan harus berhenti. Pulau itu tidak ada di peta. Dan mungkin, memang seharusnya tidak pernah ada.